Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat jumpa lagi ya dengan tetap dalam budaya tanaman padi. Ya, jadi pagi hari ini kita akan survei teman-teman ya. Padi sawah kita apakah ada hama atau tidak dan sebagainya. Jadi pengawasan rutin, kemudian pencegahan penyakit itu penting. Jadi kalau teman-teman punya lahan, kalau itu jarang diamati dan sebagainya, itu kurang tepat teman-teman. Ya teman-teman, setelah kita amati ya, kita survei, ternyata seperti ini teman-teman ya. Jadi inilah pentingnya survei. Di daunnya menggulung teman-teman ya, daunnya menggulung. Kemudian ini lumayan banyak ya. Jadi ini ulat penggulung batang, penggerek batang dan sebagainya. Jadi manfaatnya kita selalu survei tanaman kita jadi tahu teman-teman ya, kendala-kendala atau hama-hama yang mungkin mengganggu tanaman padi kita. Jadi pertama memang ada ulat ya, kemudian ini musim penghujan, jadi dikhawatirkan juga biasanya jamur itu perlu diantisipasi. Dan ini lahan saya teman-teman ya, lahan saya untuk jenis padinya saya menggunakan padi Inpari 32 dan 42 ya. Kita oplos ya, perbandingannya 3:1. Alasannya apa ya? Karena memang untuk penguatan teman-teman ya. Karena Inpari 42 itu kelihatannya lebih tahan rebah daripada Inpari 32 yang memang rentan untuk rebah. Ya, jadi sesuai pengalaman teman-teman ya, kalau Impari 32 itu memang sangat rawan untuk rebah, apalagi musim-musim sekarang, musim penghujan ya. Jadi ini juga ilmu dari teman-teman petani sekitar yang biasanya dioplos dengan 42 itu untuk memberi kekuatan teman-teman, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin lain waktu kita cek apakah benar Impari 32 dan 42 itu keunggulan dan kelebihannya apa. Nah, ini padi saya oplosan ya, umurnya sekitar 31 hari dengan alhamdulillah ya, baru pemupukan. Untuk lahan 1 hektar itu baru sekitar 3 kuintal ya. Saya kira itu sudah lumayan. Nanti kita lihat kondisi ya, kalau memang diperlukan pupuk ya kita pupuk. Cuma pada pagi hari ini saya menambahkan pupuk-pupuk yang bersifat spray ya teman-teman ya. Kita tambahkan pupuk daun ya, yang itu kita mix dengan insektisida. Jadi harapannya memang kita mengurangi pupuk tabur agar lebih hemat dengan harga yang pupuk yang begitu mahal ya. Kita antisipasi, kita beri perlakuan untuk kita spraykan seperti itu. Untuk obatnya insektisida maupun pupuk yang akan kita gunakan pagi hari ini sebentar lagi saya tunjukkan teman-teman. Teman-teman, langsung aja untuk amunisi yang pertama kita menggunakan Emacel ya teman-teman ya. Emacel 30 EC dengan bahan aktif emamectin benzoat ya, 30 gram per liter. Ini insektisida yang bersifat racun kontak dan lambung, artinya juga selain kontak juga sistemik teman-teman ya. Jadi bentuknya pekatan, kemudian bisa digunakan untuk padi sawah. Dengan gambar seperti yang terlihat ada gambar ulatnya, berarti ini tepat saya kira untuk mengendalikan hama ulat yang menyerang di padi saya. Jadi kenapa saya menggunakan bahan aktif yang sistemik ya teman-teman. Jadi memang cara kerja sistemik itu apalagi ini juga ada kontaknya. Selain ulat terkena itu mati, maka ini larutan yang terserap oleh padi tanaman akan diedarkan ke seluruh tubuh tanaman itu, dan nanti ketika akan dimakan oleh ulat maka ulatnya itu akan mati. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini gunanya untuk penggerek daun
untuk wereng batang coklat, penggerek batang padi kuning, ulat gerayak ya. Jadi sangat tepat ya teman-teman ya diaplikasikan seperti itu. Kemudian untuk dosisnya saya menggunakan 2 mili per liter saja ya. Jadi kalau per tangki saya ini 16 berarti ya 32 30 seperti itu lah. Itu yang amunisi pertama yang saya gunakan untuk mencegah ulat. Kemudian langsung berikutnya saya menggunakan Topsin 500 SC dengan bahan aktif metil tiovanat 500 gram per liter ya. Ini fungisida teman-teman ya, fungisida untuk tanaman padi, semangka, tembakau dan sebagainya. Sangat tepat untuk mencegah penyakit-penyakit jamur ya teman-teman. Kalau di sini ada penyakit blast ya atau Picularia oryzae, ini cukup murah ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menggunakan bahan aktif atau pupuk atau ini fungisida yang mahal untuk yang awal-awal ini, karena emang masih kecil padinya ya. Nanti yang fungisida kelas kakap lah kita gunakan pada fase padi mau bunting itu, yang biasanya saya seperti itu. Kalau awal-awal yang penting rutin tiap obat kita kasih fungisida ya. Jadi ini musimnya penghujan teman-teman ya. Bisa dilihat ini sangat mendung pagi ini ya. Jadi penanganan fungi itu sangat penting ya sebelum terlambat, karena kalau sudah terkena penyakit seperti blast ya itu berat teman-teman ya, nanti nambah ongkos dan sebagainya. Harganya ini murah ya, segini itu cuma 30 ribuan untuk takaran 200 mili ya. Jadi bisa digunakan untuk sekitar ya 6-7 tangki lah seperti itu. Berikutnya saya menggunakan ini teman-teman ya, pupuk daun yang tadi saya sampaikan. Saya menggunakan KCC Astro. Ini pupuk semprot anorganik ya teman-teman ya. Yang buat ini CV Gemolong Suci Madiun ya, dekat Nganjuk, dekat rumah saya. Jadi ini untuk padi dan jagung ya. Kemudian kalau di sini manfaatnya bisa untuk anti teyeng itu asam-asemen, gabuk itu kopong, kosong, ambruk rebah, dan penguat pestisida. Yang saya ambil di sini ini teman-teman ya. Jadi komposisi yang ada ini pupuk majemuk yang benar-benar kompleks ya. Ada unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan seng maupun tembaga. Bahkan ada magnesium, kalsium, dan Fe, besi ya. Lumayan lah untuk tanaman padi ya. Jadi ini yang saya aplikasikan untuk tahun ini untuk mengurangi pupuk tabur. Itu yang saya gunakan. Dan teman-teman ini kalau pupuk spray ini saya menggunakan pakai tutupnya ini ya, tutupnya kecil ini. Itu sekitar kalau per tangkinya sih 16 liter itu sekitar 8 sampai maksimal 9 tutup ini, sesuai dosis yang dianjurkan oleh PT ya. Tadi saya baca-baca sekilas seperti itu. Jadi ini pupuk untuk kita spraykan. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, yang ini tidak kalah keren ya, saya selalu menggunakan larutan ketumbar. Gunanya ini untuk ini ya teman-teman ya, hama tikus di tempat saya itu sangat banyak ya, dan memang mengkhawatirkan ya. Kemarin kita di lahan yang sebelah itu lumayan parah, dan sudah saya beri perlakuan untuk ditaburkan ya untuk larutan atau ketumbarnya, tapi alhamdulillah hasilnya juga bagus. Ada di video yang sebelum ini ya. Namun ini tetap saya berikan ya. Kemudian untuk aplikasinya segini nih ya, bebas saya kasih merica segini ya, atau sorry, tumbar segini. Dikira-kira saja berapa. Kalau dosisnya sih makin tinggi makin bagus ya. Mau berapapun makin kental, saya kira baunya makin menyengat. Dan ini larutan ini kalau bisa teman-teman ya dibuat minimal 2 hari lah.
2 sampai 3 hari. Biar kalau sehari memang bisa, tapi baunya lebih menyengat yang 2 sampai 3 hari. Ini baunya sangat menyengat kalau 2 sampai 3 hari. Kemudian ketumbarnya jangan lupa di blender ya, seperti sebelumnya di blender. Kemudian ini digunakan saya kalau segini ya, karena ini tikusnya ngeri, saya gunakan separuhnya ini ya. Nah tadi ya teman-teman, kembali ke sistemik ya. Secara logika kalau sistemik itu kan masuk lewat perakar daun-daun sel-selnya teman-teman ya. Saya berharap ya, jadi dengan adanya ini ya, si daunnya itu terkena imbas ya, baik mau bau maupun rasa dari karena sistemiknya si insektisida tadi ya, mungkin akan jadi tidak disukai tikus ya. Makanya kalau menggunakan ini saya sarankan ya tiap ngobati saja dikasih ini, biar makin lama si padi itu mungkin makin tidak disukai. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ada 4 tadi ya, kita perlakuannya ada insektisida, fungisida ya, kemudian kita beri pupuk. Demikian teman-teman ya, ini sudah mau spray tapi hujan. Ini kita memang benar-benar harus perhatikan ya, kalau memang mau nyepray itu jangan sampai posisi hujan, karena pasti akan rugi ya kita kalau nyepray pas hujan. Jadi hari ini kita batalkan ya teman-teman, untuk spraynya sudah saya siapkan di sana, obatnya juga, tapi karena hujan kita akhiri saja, dan besoklah kita lihat situasi. Jangan tergesa-gesa, daripada obat kita terbuang, tenaga kita terbuang sia-sia. Selamat pagi, jaya terus petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.